Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tempat wisata atau tempat sejarah yang kami kunjungi selama di Bali 3 hari berturut-turut. Langsung saja, pertama-tama kita menuju pelabuhan Lembar dan berangkat ke Bali. Sekitar jam 10 pagi, kami berangkat ke Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Jadi di sini Prodi Pendidikan Sejarah dari kedua kampus resmi menjalani kerjasama. Setelah dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha, wisata pertama yang kami kunjungi ialah wisata Pura Ulun Danu. Perlu kita ketahui, Pura Ulun Danu ini adalah salah satu pura terpenting di Bali yang terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pura ini merupakan bagian dari Pura Kayangan Jagat yang berperan sebagai pemelihara harmoni dan stabilitas seluruh Pulau Bali. Sejarah Pura Ulun Danu Batur pertama kali didirikan pada abad ke-13 dan didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan Dewa Danau. Dewi Danau sebelum letusan Gunung Batur pada tahun 1917, pura ini terletak di lereng Gunung Batur. Namun setelah letusan pada tahun 1926 yang menghancurkan desa Karanganyar, pura ini dipindahkan dan dibangun kembali di lokasi sekarang. Pura Ulun Danu Batur juga memiliki kompleks pura yang luas dengan 285 tempat suci dan pavilion yang didedikasikan untuk berbagai dewa dan dewi. Pura Penataran Agung Batur, Candi Utama, memiliki 5 halaman utama dan sebuah meru 11 tingkat yang terletak di halaman dalam dan paling sakral. Setelah dari Pura Ulun Danu, wisata selanjutnya atau tempat selanjutnya yaitu Kokoalan Bali. Kokoalan Bali adalah salah satu destinasi edukasi yang menarik. Sebuah tempat di mana pengunjung dapat mempelajari segala hal tentang coklat, mulai dari proses penanaman kakao hingga menjadi produk coklat yang lezat. Dan pabrik coklat ini sudah bertaraf internasional dan sudah memenangkan banyak penghargaan. Pura Tirta Empul adalah sebuah pura Hindu yang terletak di Tampak Siring, Ginanyar, Bali, Indonesia. Pura ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer di Bali dan dikenal karena keindahan alamnya yang memukau serta nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dalam Pura Tirta Empul ini terdapat sejarahnya yang panjang dan kaya. Pura ini didirikan pada abad ke-10 Masehi dan telah menjadi tempat suci bagi umat Hindu di Bali selama berabad-abad. Pura ini dibangun untuk menghormati dewa-dewa Hindu dan sebagai tempat untuk melakukan ritual keagamaan. Dan konon katanya, umat Hindu Bali percaya bahwa sumber mata air ini muncul berkat Dewa Indra pernah menancapkan senjatanya di sini. Wisata selanjutnya ialah Desa Adat Panglipuran. Desa Panglipuran adalah salah satu desa wisata yang paling populer di Bali. Terletak di daerah Bangli, Bali. Desa ini dikenal karena keindahan alamnya yang memukau serta kebudayaan dan tradisi yang masih terjaga dengan baik. Dalam penjelasan ini terdapat keindahan alamnya juga. Desa Panglipuran memiliki keindahan alam yang memukau. Desa ini dikelilingi oleh hutan yang rimbun dan hijau serta memiliki udara yang sejuk dan segar. Keindahan alam desa ini membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk berlibur dan menikmati keindahan alam.
Desa adat Panglipuran juga telah diakui oleh dunia internasional sebagai desa terbersih ketiga di dunia. Dan wisata selanjutnya ialah Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Garuda Wisnu Kencana atau GWK adalah sebuah landmark ikonik di Bali. Monumen ini terletak di Bukit Ugasan, Badung, Bali dan menawarkan pemandangan yang spektakuler ke arah laut dan sekitarnya. Dalam penjelasan ini ada beberapa sejarah GWK mulai dibangun pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 2018. Monumen ini dirancang oleh pematung terkenal Nyoman Nuarta dan memiliki tinggi sekitar 75 meter. GWK merupakan simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia. Arsitektur GWK juga memiliki arsitektur yang unik dan megah. Monumen ini dirancang menyerupai Garuda, burung yang dianggap suci dalam mitologi Hindu. GWK juga dilengkapi dengan patung Wisnu, dewa pelindung alam semesta. Dan selanjutnya wisata Melasti atau wisata Pantai Melasti. Pantai Melasti ini salah satu pantai yang populer di Bali juga. Pantai ini terletak di daerah Ugasan, Badung, Bali dan dikenal karena keindahan alamnya yang memukau serta suasana yang tenang dan damai. Lokasi Pantai Melasti terletak di daerah Ugasan, Badung, Bali. Pantai ini dapat dijangkau dengan mudah melalui jalan raya yang menghubungkan Denpasar dengan Uluwatu. Waktu tempuh dari Denpasar ke Pantai Melasti sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Keindahan alam Pantai Melasti memiliki keindahan alam yang memukau. Pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam dan hijau, serta pasir putih yang lembut. Air lautnya yang jernih dan tenang membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk berenang dan snorkeling. Selain itu, Pantai Melasti juga menawarkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Dan tempat selanjutnya yang kita kunjungi yaitu Museum Bali. Museum Dua Dimensi atau Museum Bali adalah sebuah museum yang terletak di Ubud, Bali. Museum ini merupakan salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik di Bali karena menampilkan koleksi lukisan-lukisan dimensi yang sangat luas dan beragam. Adapun sejarahnya, Museum Bali didirikan pada tahun 1993 oleh seorang kolektor seni yang bernama Nyoman Rudana. Museum ini awalnya bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan seni lukis Bali, serta memberikan kesempatan kepada seniman-seniman lokal untuk menampilkan karya-karya mereka sejak didirikan museum ini. Sejak didirikan museum ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang terpopuler di Bali. Koleksi museum di Bali memiliki koleksi-koleksi lukisan yang sangat beragam, meliputi berbagai gaya dan teknik lukisan, termaksud lukisan tradisional Bali, lukisan modern, dan lukisan kontemporer. Menjelang malam harinya, kami makan malam ditemani keindahan pantai dan senja di Pulau Dewata. Kami makan malam di Pantai Jimbaran. Pantai Jimbaran ini adalah salah satu destinasi wisata pantai yang populer juga di Bali. Pantai ini terletak di daerah Jimbaran, Badung, Bali, dan dikenal karena keindahan alam yang memukau serta suasana yang tenang dan damai. Lokasi Pantai Jimbaran terletak di daerah Jimbaran, Badung, Bali. Pantai ini dapat dijangkau dengan mudah melalui jalan raya yang menghubungkan Denpasar dan Nusa Dua. Waktu tempuh dari Denpasar ke Pantai Jimbaran sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Keindahan alam Pantai Jimbaran memiliki keindahan alam yang memukau. Pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam serta pasir putih yang lembut.
itu, Pantai Jimbaran juga menawarkan pemandangan matahari yang terbenam yang sangat indah dan cantik. Selesai dari Pantai Jimbaran, kita menuju ke Gunung Batur Kintamani. Gunung Batur atau Kintamani terletak di daerah penggunungan yang memiliki ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikelilingi oleh Gunung Batur yang merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Danau Batur yang terletak di dalam kaldera Gunung Batur juga merupakan salah satu daya tarik utama di kawasan ini. Kawasan Kintamani juga memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan daerah lain di Bali, sehingga pengunjung disarankan untuk membawa jaket. Itu pengunjung juga disarankan untuk menggunakan kamera untuk mengabadikan pemandangan yang sangat indah ini dan yang sangat spektakuler di kawasan ini. Dan juga pengunjung harus menghormati lingkungan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak alam. Dan wisata selanjutnya yaitu Monumen Bajrasandi, di mana Monumen Bajrasandi ini sebuah monumen yang terletak di kompleks kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali. Monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Bali. Sejarah Monumen Bajrasandi dibangun pada tahun 1986 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1987. Monumen ini dirancang oleh arsitek Gusti Ngurah Bagus dan dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Bali. Monumen Bajrasandi memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Monumen ini terdiri dari beberapa bagian yang melambangkan perjalanan perjuangan rakyat Bali. Bagian-bagian monumen ini antara lain bagian bawah melambangkan kehidupan rakyat Bali pada masa kolonial, bagian tengah melambangkan perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan, dan bagian atas melambangkan kemerdekaan dan kebebasan rakyat Bali. Makna Monumen Bajrasandi memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Bali. Monumen ini melambangkan perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan. Monumen ini juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bali. Yang telah membersamai ataupun yang telah mengantarkan kami ke pariwisata ataupun tempat wisata yang ada di Kota Bali. Saya mewakili rombongan meminta maaf jika ada kata ataupun ada tingkah laku dari rombongan ataupun kawan-kawan saya yang kurang berkenan di hati Mbok dan juga di hati Pak Dewa dan juga Pak Komang. Semoga di tahun yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan muka yang sama, tapi dengan rezeki yang berbeda. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Oh.